Silakan Rafael. Ya, halo, selamat malam Kak Ilya. Shalom. Iya. Ya, saya izin bertanya. Jadi kan ketika nanti kita meninggal itu kan ada usia-usia misalnya kayak dari bayi, terus anak-anak sampai dewasa. Nah, nanti kan di hari penghakiman Tuhan Yesus kan akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil kan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti ketika orang-orang tersebut yang sudah meninggal itu umurnya akan kembali lagi pada saat mereka meninggal. Misalnya mereka meninggal pada saat itu umur 76 tahun, nanti dibangkitkan kembali 76 tahun atau seperti apa? Itu sih Kak. Tidak ada catatan Alkitab yang jelas mengenai hal itu. Tapi menurut tradisi gereja di timur, semuanya akan kembali pada usia 33 tahun setengah. Jadi anak bayi mati, anak orang tua mati 70 tahun, anak bayi mati 9 tahun, semuanya akan kelihatan seperti usia 33 tahun setengah, seperti usia Tuhan Yesus ketika pergi ke surga. Itu menurut tradisi. Alkitab tidak ada menjelaskan itu hanya tradisi saja. Gitu. Oh ya baik. Satu lagi Kak. Jadi di daerah saya ini kan ada apa ya kalau bilang ada ibu-ibu dia tuh kayak diberi anugerah penglihatan gitu Kak. Nah jadi kalau misalnya ada orang yang ada kayak pergumulan gitu datang ke ibunya untuk minta didoakan. Nah jadi di dalam doa itu biasanya ibunya tuh bilang tuh kayak dia tuh kayak bernubuat itu loh Kak. Nah jadi memang sebagian besar tuh gak terjadi, tapi ada juga yang nggak terjadi. Itu emang benar ibu itu adalah nubuat atau bagaimana ya Kak? Soalnya kayak saya masih ragu juga sih Kak, sebenarnya ada beberapa yang benar-benar terjadi dan ada juga yang tidak terjadi itu. Ya, kalau dia tidak terjadi, sekalipun dia tidak terjadi, menurut Alkitab dia itu nabi palsu. Karena kalau dia bernubuat di dalam nama Tuhan, dia berani bernubuat di dalam nama Tuhan, tetapi itu tidak terjadi, berarti dia menghina Tuhan. Ya, jadi makanya tuh orang Kristen itu jangan terlalu menganggap diri kita tuh udah hebat di hadapan Allah. Saya pun begitu. Jadi jangan langsung sok-sokan jadi orang yang mengerti segala hal spiritual sehingga kita menganggap diri kita nabi lah. Ada yang melabeli dirinya nabi, ada yang melabeli dirinya bishop, ada yang melabeli dirinya ini itu dan segala macam untuk tujuan memuliakan dirinya, berbangga tentang dirinya. Itu salah. Ya, apalagi bernubuat mengatasnamakan Tuhan tapi tidak terjadi. Dia terlalu berani. Bernubuat dalam nama Tuhan tapi tidak terjadi, dia menghina Tuhan. Ya, menurut Alkitab orang seperti itu hukum mati. Perjanjian lama. Karena dia terlalu berani. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kita harus bertobat. Jangan untuk membuat orang dalam kekaguman kita menipu, bahkan meninggikan diri kita dengan menyebut kita sebagai ini itu. Pada bagi kita tujuan yang membuat kita seperti itu lalu melabelinya dengan Tuhan. Banyak yang seperti itu. Ya enggak boleh yang seperti itu. Ya. Jadi Kak, tapi dia tuh biasanya pakai bahasa roh gitu loh Kak, dan di dalam nama Tuhan Yesus dia ada pakai bahasa roh terus dia menerjemahkannya. Itu tetap nabi palsu ya Kak? Iya. Enggak masalah bahasa roh, dipakai bahasa roh atau tidak itu enggak terlalu penting. Buahnya itu yang penting. Matius 7 berkata dari buahnya lah kamu dikenal. Jadi kalau dari buahnya tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, mau ditiru seperti apapun, bahasa roh apapun segala macam, ya itu enggak penting. Yang terpenting itu buahnya. Kalau buahnya udah melesat, berarti udah enggak benar. Gitu. Ya baik Kak, berarti kalau seperti itu banyak yang jadi batu sandungan dong. Soalnya dia hampir tiap hari banyak yang datang Kak. Dan memang ketika di keluarga kami tuh ada beberapa yang benar dia nubuatkan dan ada juga yang tidak. Begitu juga dengan teman-teman saya, ada beberapa yang terjadi dan tidak. Jadi memang mereka ketagihan untuk datang terus-menerus ke dia untuk menanyakan nubuatan gitu. Saran saya nggak usah pergi sama hal-hal seperti itu. Kalau udah ada yang tidak terjadi, ngapain kamu pergi? Berarti kamu lebih percaya kepada orang daripada kepada Allah.
Lalu kalau kamu begitu, untuk apa kamu punya iman kalau begitu? Kamu pengen diramal, kamu pengen tahu hidupmu begini-begini. Lalu apa bedanya kamu sedang cari Tuhan dan cari peramal? Cari aja peramal, gak usah cari Tuhan. Kamu cari Tuhan biar kamu punya iman, agar kamu percaya walaupun kamu nggak melihat. Lalu kamu pengen melihat apa yang belum terjadi dengan percaya kepada para peramal, berarti kamu tidak bertuhan. Itulah orang Kristen yang tidak mengerti mengapa ia beriman. Dia cari Tuhan dengan ramalan-ramalan. Saul itu mati karena dia cari ramalan-ramalan. Dalam 1 Tawarik 10. Ya, jadi ndak usah yang begitu-begitu. Tanyakan kepada Tuhan saja, hidupi dari firman Tuhan, itu yang terpenting. Kamu ndak perlu tahu apa yang akan ke depan. Kamu ndak bisa menjangkau, kamu nggak bisa melihat masa depan, kamu belum bisa menyentuh masa depan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih, hidup dalam perintah Tuhan, itu yang jadi bagianmu. Sisanya itu bagian Allah kita. Tidak perlu pikirkan, saya ke depan mau jadi apa, lalu apa nih yang akan terjadi pada saya. Seakan-akan ada orang yang bisa memberitahu masa depan, lalu seakan-akan ada kamu bisa menghindari hal seperti itu. Ada orang yang diberi karunia seperti itu. Ada. Tapi itu tidak semua. Dan itu pasti tidak meleset. Kalau ini udah ada yang meleset, meskipun ada yang benar, tapi ada yang meleset, itu pasti tidak dari Tuhan. Dia bernubuat ini tapi tidak terjadi. Menurut hukum perjanjian lama, itu harus dihukum mati. Gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya yang seperti itu. Kalau kamu dinubuatkan apa, harapan yang janji-janji manis lain sebagainya, lalu itu tidak terjadi, kamu kecewa sama siapa? Sama Tuhan kan? Lalu kamu meninggalkan Tuhan? Kamu akan begini, lalu tidak terjadi, kamu kecewa sama siapa? Sama Tuhan kan? Oh, katanya Tuhan yang bilang melalui dia. Padahal itu ulah orang itu. Itu keinginan orang itu. Bukan dari Tuhan. Tapi imbasnya kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Dan kalau itu pun terjadi, rasa syukurmu kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada orang itu? Jangan beriman seperti anak-anak yang... berimanlah seperti anak-anak, jangan seperti kanak-kanak. Anak-anak tuh murni, menyerahkan dirinya. Ya begini, I don't see. Tapi aku percaya, I trust you. Apa yang akan terjadi? Tidak perlu cari-cari peramal, cari-cari apa, dan lain sebagainya. Kitab suci sudah ada sebagai tuntunan dan prinsip hidup orang percaya. Tidak usah yang lain-lain lah. Aneh-aneh. Ya baik. Terakhir boleh nanya satu kali lagi Kak? Terakhir. Kalau pernyataan saya ini benar nggak Kak? Kalau misalnya dalam hal berpuasa di dalam Kristen itu bentuk dalam kerendahan hati. Misalnya saya sungguh-sungguh untuk bertobat, jadi saya melakukan hal berpuasa, misalnya berpuasa Ester, seperti itu. Bisa nggak sih itu Kak, kalau pernyataan seperti itu? Boleh, puasa itu adalah tanda kita merendahkan diri. Puasa itu bagus untuk melatih hawa nafsu kita. Jadi bisa nggak sih puasa untuk melatih tubuh ini? Boleh. Ya, puasa itu bagus sekali. Gitu. Ya, jadi apakah boleh? Boleh. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, ya.